Pada malam ini kita akan membahas tentang berkah salawat ya. Karena panitianya sudah menulis di atas. Rasulullah SAW telah menyampaikan bahwa man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang bersalawat kepada aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi biha asyara, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Jadi kalau kita bersalawat 1 kali saja kepada Rasulullah sallallahu alaihi biha asyara, maka Allah bersalawat 10 kali. Berarti kalau 100 kali sama dengan 1000 kali. Kalau 1000 kali sama dengan 100.000 kali. 10.000 ya? 10.000. Kalau 10.000 kali sama dengan 100.000. Saya dengan Ustaz Panahuddin terlibat dalam satu tarekat, namanya tarekat Al-Muhammadiyah As-Sanusiyah Al-Idrisiyah. Ini didirikan oleh Syekh Muhammad Ahmad bin Idris dengan Syekh Salih As-Sanusiyah. Dalam peringatan Maulid tahun ini, kami beserta dengan teman-teman yang terlibat di tarekat As-Sanusiyah Al-Idrisiyah ini itu diminta untuk membaca salawat kepada Rasulullah SAW sebanyak 50 juta. Bukan 50.000 ya, tapi 50 juta. Yang banyak membaca ini adalah orang-orang Malaysia dan orang Indonesia. Ini sampai pada hari Senin. Insya Allah mudah-mudahan bisa mencapai 50 juta kali salawat kepada Rasulullah SAW. 50 juta itu kali 10 sama dengan 500 juta. 500 juta ya? 500 juta salawat. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, terutama saya mau tanya Ki, berapa kali kita bersalawat dalam satu hari? Tidak pernah. Bilang bersalawat ya Ustaz, tapi saya cuma bersalawat ketika saya membaca tahiyat. At-tahiyatu mubarakatus salawatut thayyibat. Billahi assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mengucapkan salawat dalam tahiyat saya. Tapi alangkah ruginya kita yang sudah berumur 30 tahun, 40 tahun, apalagi yang sudah berumur 50 tahun ke atas, cuma membaca salawat 3 kali dalam sehari, 5 kali dalam sehari. Ya, rugi kita. Kalau umur-umur 50 tahun, umur-umur pensiun misalnya, itu mestinya membaca salawat itu sudah pada tahapan 1000 kali per hari. Bu, bisa dibaca salawat 1000 kali per hari? Insya Allah. Sambil makin tahu tuh di tangga ya, sambil membaca salawat satu kudu saja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah sambil kita utuh membaca juga salawat tidak sia-sia. Kita utuh mentah merenatoni utuh, apalagi kualis sami, kita mendapat pahala yang sangat luar biasa. 1 kali saja bersalawat kita disalawati oleh Allah sebanyak 10 kali ya. Ini berbagai macam tarekat dalam dunia tarekat itu. Itu dalam dunia tarekat hanya 3 zikirnya yang
tidak ada dalam tarekat. Mohon maaf, tarekat apapun yang kita lakukan pasti ada 3 ini zikirnya. Cuma pendiri tarekat itu yang memodifikasi bermacam-macam model bacaannya ini. Yang pertama itu dalam dunia tarekat, kalau kita pengamal tarekat, apakah kita Az-Zazili, apakah kita penganut tarekat Al-Muhammadiyah, As-Sanusiyah, Al-Idrisiyah, apakah kita penganut tarekat Naqsabandiyah, apakah kita penganut tarekat At-Tijaniyah, pasti zikirnya itu tidak terlepas dari 3 macam zikir. Yang pertama, ya, pasti kita dianjurkan untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Pasti ada itu. Cuma kadang lain-lain caranya, ada yang membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada juga yang meneruskan astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Termodifikasi dalam setiap tarekat. Zikir yang kedua yang wajib bagi semua tarekat itu adalah salawat kepada Rasulullah SAW. Bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ada yang membaca 100 kali di pagi hari istighfar, ada yang membaca salawat 100 kali setelah itu. Kemudian bacaan yang ketiga yang selalu dibaca oleh penganut tarekat itu adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi pertama istighfar, yang kedua salawat, yang ketiga kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, makanya dalam tarekat apa namanya itu yang tarekat apa namanya yang Madati Khalwati, pasti banyak Khalwati di sini. Makanya kalau Khalwati itu membaca kalimat la ilaha illallah selalu memukul-mukul itu pahanya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang memukul-mukul begini. Itu ketika tarekat Khalwati ini mengulang-ulang terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, itu kalau kita lihat sudah seperti orang yang mabuk. Sudah seperti orang yang mabuk, itu berarti itu sudah ketemu dengan Tuhannya. Ada istilah lahud dan nasud ya dalam dunia tasawuf. Artinya ketika manusia ini berzikir terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, akhirnya dia seperti orang yang tidak sadarkan diri lagi. Berarti sifat nasudnya manusia itu naik, terangkat ke atas. Kemudian sifat Tuhan itu turun ke bawah, namanya sifat lahud. Jadi bertemu sifat nasudnya manusia dengan sifat lahudnya Tuhan, maka pada saat itulah orang-orang pelaku tarekat itu menganggap dirinya sudah bersatu dengan. Makanya biasa itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada seorang waliullah ya bernama siapa namanya itu? Al-Hallaj. Pernah dengar kata Al-Hallaj? Ada seorang yang penganut tarekat bernama Al-Hallaj selalu bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia ulang-ulang terus itu sampai 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali, sampai terakhirnya dia cuma mengatakan anallah, anallah, anallah. Pada saat itu dipancung, dibunuh ya. Kenapa? Karena orang luar sudah melihat bahwa Al-Hallaj ini sudah menganggap dirinya sebagai Tuhan. Padahal dia sudah hanyut dalam zikirnya, seakan-akan dia sudah bersatu dengan Tuhan. Kenapa saya sampaikan
hal ini saya tabe, ini agak berat sebenarnya kita pahami. Saya sampaikan artinya ketika kita menemukan orang berzikir dengan kalimat istighfar, kalimat salawat dan kalimat la ilaha illallah, ya tabe, jangan suka menyalahkan orang. Boleh jadi mereka itu menganut tarekat ini ya, selalu di kalangan kita ini selalu menganggap tarekat itu adalah hal yang tidak bagus. Jangan kau pergi rumahnya Ustaz Fatahudin. Kenapa? Tarekat tuh. Jangan lalu kau ketemu dengan Ustaz Asrianto. Kenapa? Tarekat tuh. Jangan lalu ada yang pergi ke rumahnya Ustaz Baktiar. Tarekat tuh, dia rambutnya panjang di belakang. Selalu menganggap bahwa mereka itu adalah sesuatu yang apa namanya ya, yang tabu, yang tidak boleh dilakukan. Perlu kita ketahui bahwa tarekat itu adalah jalan bagaimana jalannya kita ini bisa dekat dengan Tuhan. Peko cara atau macawe boleh dibuang. Makanya kita berzikir astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Dibaca itu 100 kali dalam selesai sholat ya, 100 kali di pagi hari. Setelah baca 100 kali itu, baca lagi salawat 100 kali. Setelah baca salawat 100 kali, baca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 300 kali. Jadi 100, 300. Tetapi terutama yang sudah pensiun, jangan pernah alpa di pagi hari dan di malam hari. Apapun profesi kita menjual di pasar sentral, di pasar sentralnya Terelu ini, ketika tidak ada penjual, tidak ada pembeli kita berzikir. Atau biar ada pembeli berzikir juga. Berapa kita mau? Berapa kodi? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Artinya sambil menjual, sambil kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ini tidak bisa dipandang enteng. Tidak bisa dipandang enteng. Dan kita harus pahami ini, dan ini akan menjadi bekal bagi kita dalam sampai akhir hayatnya. Pasti kalau saya tanya, adakah yang selalu berzikir di sini? Boleh jadi selalu mengatakan, Ustaz, saya cuma membaca zikir itu setiap selesai salat, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar 33 kali. Itu dibacaan, tidak ada yang lain. Oke, itu hadis sahih. Silahkan dibaca itu, tapi karena umur kita ini sudah bertambah dan tidak banyak lagi kesibukan, sampai itu zikir tak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sekali cerita ya, banyak sekali riwayat. Terutama zikir-zikir ini ya. Saya ingin menceritakan ada seorang pendiri mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, pernah dengar Ahmad bin Hanbal? Itu pendiri mazhab Al-Hanabilah. Yang kita ikuti kan, kita ini adalah mazhab Syafi'i ya. Kita penganut mazhab Syafi'i. Ada 4 mazhab dalam Islam ini yang terkenal. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Ahmad bin Hanbal, kemudian mazhab Wahabi, Al-Hanabilah ya. Ini mazhab ini, pendiri tarekat Al-Hanabilah ini Ahmad bin Hanbal. Pernah suatu ketika beliau selesai sholat, dia tiba-tiba merasa terpanggil untuk datang ke suatu kampung. Misalnya saya tiba-tiba mau tinggalkan Belawa Wajo, tiba-tiba saja tanpa macam ada hatiku mau pergi ke suatu kampung yang bernama Terain. Macam inilah hatiku lah. Ini Ahmad bin Hanbal ini
tiba-tiba merasa tertarik mendatangi suatu kampung, tapi dia tidak tahu apa tujuannya. Apa tujuannya? Akhirnya dia tinggalkan kampungnya, berangkat jalan kaki jauh. Tiba di kampung itu, ikut salat asar. Setelah selesai salat asar, bubar orang salat. Akhirnya dia tinggal di masjid berzikir ya. Menjelang maghrib azan, tiba-tiba setelah azan, ini Ahmad bin Hanbal ikut lagi sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, dia ikut pengajian. Orang tidak tahu kalau ini Ahmad bin Hanbal. Tidak ada pak orang di kampung itu yang mengetahui bahwa ini adalah ulama besar. Tapi dia berzikir di situ, duduk mengikuti pengajian baru berzikir. Setelah sholat isya, selesai sholat isya, orang pada bubar semua pulang ke rumahnya kecuali Budoja, kecuali tukang bersih masjid ya, marbot. Setelah itu marbot ini bertanya, wahai orang tua, ya Syekh, madza taf'al huna? Apa yang kau akan lakukan di sini? Apa kata Syekh Ahmad bin Hanbal ini? Saya ini adalah orang pelancong yang datang ke sini, saya mau bermalam di masjid ini. Akhirnya dia pergi di sudut masjid sana, sudut sana. Paling ini tukang marbotnya, Budoja ini, Budoja, pakai cairan. Dia katakan, ya Syekh, mamnu an tabita fi hadzal masjid. Dilarang bermalam di masjid ini, keluar. Dia tidak tahu itu kalau dia Syekh Ahmad bin Hanbal. Akhirnya Syekh Ahmad bin Hanbal keluar karena diusir. Karena diusir, joknya makin berkorek, diuliu karo sidat pena sokoer di samping masjid ya. Pergi di situ bareng-bareng. Dasar Budoja ini orang yang selalu menjaga masjid ini keluar lagi. Ya Syekh, ada. Syekh, saya sudah katakan tidak boleh bermalam di masjid ini. Ya kenapa masih balik di situ? Syekh mengatakan, ini kan bukan masjid, yang di dalam itu masjid. Di sini, di samping ini bukan masjid lagi. Saya mau tidur di sini. Kenapa? Karena tidak ada hotel, tidak ada penginapan, tidak ada keluarga saya di tempat ini. Izinkanlah saya bermalam di masjid ini. Tapi dasar Budoja, pacai cairan makan di mata utoi kapan kata wanita ke pecai. Akhirnya dia lakukan pengusiran. Dia usir, ya Syekh, mamnu. Ya, akhirnya diusir. Ini Syekh Ahmad bin Hanbal senyum-senyum saja. Karena dia seorang wali ya. Dia seorang wali, keluar dari masjid. Keluar dari masjid itu dia lihat banyak toko-toko di sekitaran masjid. Dia perhatikan. Tiba-tiba dia lihat penjual roti. Ada satu toko yang penjual roti. Akhirnya dia bilang, Assalamualaikum. Dijawab, Waalaikumsalam. Ini yang punya toko roti bertanya, ya Syekh. Dia tidak tahu kalau ini Syekh Ahmad bin Hanbal. Ya Syekh, kenapa Ki? Bilang, saya mau bermalam di masjid, tapi sekali maka dilanda iro penjagaan masjid. Apa kata yang punya pabrik roti ini? Tabe Syekh, kalau kita rela mau bermalam di rumahku ini, silahkan. Ada di tempat tidur di dalam. Dia bilang, terima kasih. Kalau begitu saya akan bermalam di rumah ini. Terima kasih. Karena saya sudah tidak diizinkan bermalam di masjid. Akhirnya apa yang terjadi? Ini Syekh Ahmad bin Hanbal, dia penetapan boleh langsung, tak masuk, langsung ke rumah. Masih tetap memperhatikan penjual roti itu membuat adonan roti. Akhirnya dia perhatikan betul tukang roti ini selalu bergerak-gerak bibirnya terus. Ada di cuma bilang, di sekedar bilang, bergerak terus bibirnya. Pada akhirnya Syekh Ahmad bin Hanbal ini bertanya, hei penjual roti tabe, dari tadi itu
Dari tadi saya perhatikan kenapa bibirta itu selalu bergerak. Kedo-kedo roti muter. Agak terbaca. Ini penjual roti menjawab bahwa saya ini selalu membaca istighfar. Selalu membaca istighfar, sampai ribuan kali saya baca istighfar. Setelah itu saya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu saya membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syekh Ahmad bin Hanbal bertanya, selama sudah berapa lama kau amalkan itu? Dia bilang sudah puluhan tahun saya amalkan itu. Terus apa nih manfaatnya kau baca itu? Apa yang kau dapatkan selama ini setelah kau amalkan itu zikirmu itu? Apa dia bilang? Alhamdulillah, selama saya amalkan bacaan ini, istighfar ini, salawat ini, kalimat la ilaha illallah ini, tidak ada permohonanku kepada Allah yang tidak dikabulkan. Saya mau memiliki rumah, alhamdulillah ada rumah. Saya mau memiliki usaha, alhamdulillah inilah usahaku, usaha roti, Allah kabulkan. Saya mau menikah, saya menikahi perempuan yang baik-baik. Saya mau punya anak, ada tonji anak. Terus sampai oke, kalau Allah penuhi semua permintaanmu, kira-kira masih adakah permintaanmu yang tidak terkabulkan? Apa kata tukang roti ini? Semua permintaanku sudah dipenuhi oleh Allah. Saya sehat-sehat terus ini. Saya dibawa perilaku dia pada penuhi pengalatan. Sendipi keinginan saya yang selama ini saya minta kepada Allah, sendipi dia pada penuhi pengalatan. Akhirnya Ahmad bin Hanbal bertanya bahwa apa permintaan itu yang belum dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata tuan roti ini? Pembikin roti ini, satu permintaanku kesian yang saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang belum dikabulkan. Apa itu? Saya mau sekali ketemu dengan seorang syekh pendiri mazhab Al-Hanabilah. Merulak dah kasih mewe sirut pero do matritero ya sangi Ahmad bin Hanbal. Ye piro pari lau kuru dena terimi po Allah taala etana na welau depan penuhi. Saya pernah minta rumah, ada rumahku. Saya mau menikah, ada istriku. Saya minta anak, ada anakku. Saya mau minta harta, ada hartaku. Tapi satu ini belum dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Saya mau ketemu dengan Syekh Ahmad bin Hanbal. Urayero nokka songkona Syekh Ahmad bin Hanbal nakakanggu nasa awe. Lama kita kedawe maka gara-gara ikut apa nih? Gara-gara engkau lah sehingga saya ini tinggalkan kampungku jauh-jauh datang ke daerah ini. Gara-gara ia itu sikir itu. Maka dapat kami mengisi. Nah saya nayasan Syekh Ahmad bin Hanbal. Saya lah orangnya yang kau minta kepada Allah untuk mau ketemu. Gara-gara itu, gara-gara ini itu sikirmu. Tegak-tegak lo kue apa sih rugi pengalaman. Jadi tabe anak-anak muda, cewek-cewek yang belum punya suami, yang mau sekali menikah, baca bacaan ini supaya laki-laki itu tertarik datang ke kita melamar. Kita juga ini laki-laki, anak-anakku yang dari santri ini nanti kalau selesai hafalannya sudah mau menikah, baca itu. Siapa tahu ada rezeki kita, minta kepada Allah, ya Allah pertemukan dengan jodoh yang saleh. Apapun yang kita minta, apa kebutuhan kita, misalnya kita ini lagi ada penyakit ya, ada penyakit misalnya yang sudah diperiksa sama dokter, ternyata kita terindikasi kanker misalnya. Kalau dokternya sudah angkat tangan, solusinya apa? Solusinya zikir, asik zikir, bersisirnya betul. Banyak sekali orang-orang yang sudah diponis ya, tapi ketika dia mengamalkan
zikir dari berbagai macam tarekat, masya Allah, datang ke dokter, agar nampu dokternya makmur, teki mudah makmur. Bilang kenapa dok? Bilang itu penyakit tak yang saya pernah dapatkan di tubuh tak ini sudah hilang. Ternyata dia banyak mengucapkan istighfar, dia banyak mengucapkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia yang banyak mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu, jangan pernah menganggap enteng bacaan ini. Kalau kita mau terima, silakan terima, saya kasih di hari malam ini. Terus terang bacaan ini saya merantau mencari ini. Saya sampai di Malaysia, sampai di Mesir mencari zikir ini. Baru saya dibaiat di Malaysia beberapa tahun yang lalu. Kenapa? Karena saya tidak mau amalkan kalau saya tidak terima secara resmi dari pemiliknya. Masya Allah, kita dalam tarekat Al-Muhammadiyah As-Sanusiyah Al-Idrisiyah, kita sudah memegang sanadnya. Sudah memegang sanadnya. Jadi jangan lagi ragu. Ketika kita amalkan itu ada sanadnya itu ya, langsung tersambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita lagi selalu mengatakan bid'ah itu bid'ah. Ya, jangan kayak gitu, jangan keikuti ustaz, jangan dengarkan apa yang dikatakan ustaz itu. Kenapa? Karena itu bid'ah. Mohon maaf, zikir yang kami lakukan ini, yang kami sampaikan ini adalah zikir yang bersanad, yang tersambung langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah tema kita pada malam ini. Berkat salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mendapatkan berbagai macam solusi dalam kehidupan. Ada perempuan yang diputus pacarnya, baca ke salawat, baca ke istighfar. Banyak sekali orang-orang yang stres sekarang ya, stres gara-gara bisnisnya gagal. Banyak orang-orang yang tidak tahu lagi jalan ke sana kemari, tidak tahu arah lagi. Kenapa? Gagal bisnisnya. Dia kembali kepada Tuhan. Coba bergabung dengan tarekat, silahkan amalkan itu. Insya Allah akan muncul ketenangan jiwa dalam diri kita itu. Cuma kadang kita ini malas ya. Kadang kita ini lebih suka cerita di bola ronda. Kadang kita ini ibu-ibu suka sekali cerita gosip. Silakan bergosip, tapi jangan pernah lupa membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hal yang sangat penting saya sampaikan. Jangan sampai terutama ibu-ibu yang sudah tua, yang sudah berumur, tabe amalkan itu. Boleh jadi berkat zikir tak itu anak tak yang sementara bekerja di Freeport, dulunya karyawan biasa tapi tiba-tiba diangkat derajatnya menjadi seorang direktur, seorang supervisor. Boleh jadi anak tak yang tadinya mengajar sebagai dosen di Universitas Hasanuddin Makassar, tapi tiba-tiba berkat zikir tak ini anak tak tiba-tiba diangkat menjadi dekan, diangkat menjadi rektor. Banyak sekali anak-anak petani sekarang ya. Tiba-tiba kita kaget, kenapa tiba-tiba itu menjadi rektor? Boleh jadi berkat zikirnya orang tuanya. Boleh jadi berkat zikirnya di setiap malam, setiap subuh. Kita tidak tahu dia ternyata tersambung kepada Allah Subhanahu. Apalagi kalau kita pedagang ya. Kita pedagang bangun di jam 2 malam salat tahajud. Setelah itu lakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dekat dengan Tuhan, sama dengan kita dekat dengan pejabat. Itu pejabat itu selalu memberikan keringanan, selalu memberikan kebijakan kepada kita. Sama dengan Allah ya. Allah, kalau kita dekat dengan Allah, Allah itu yang tahu kebutuhan kita. Makanya sering sekali kita lihat itu ada orang-orang yang termasuk waliullah, orang-orang yang walinya Allah itu tiba-tiba kecelakaan mobilnya, ternyata dia biasa-biasa, tiba-tiba ada orang yang tembak ditarget untuk mau dibunuh, tapi ternyata dia terhindar dari itu. Atau ada orang yang tembak seperti Gurta, ada Gurta Kiai Haji Abdul Rahman Ambodal ya, ketika waktu DITI ya, itu ditembak. Ini Gurta cuma sampah di bawah jasad.
Maka dia mangkat tuh guru, masa nana tembak sih kawin atau wewe. Ada rumpu banget, sampu-sampu banget nih jasa. Siapa ini yang rekrutan ini? Bukan orang yang pintar karate, bukan orang yang kebal, tapi apa? Dia dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkat zikirnya, berkat zikirnya. Banyak orang-orang yang biasa-biasa kelihatan, biasa-biasa kelihatan dalam kesehariannya, tapi boleh jadi itu adalah walinya Allah. Tapi jangan kita pernah memandang enteng seseorang. Boleh jadi ada orang yang begitu lusuh pakaiannya, boleh jadi ada orang yang compang-camping pakaiannya, tapi dia itu orang yang selalu berzikir hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang kita menganggap dia orang hina ya, orang hina, padahal dia seorang waliullah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya biasakan tiba-tiba ada orang muncul di tengah kampung ini, seperti orang gila, robek-robek pakaiannya, seakan-akan dia bawa tempat sampah, kantongan plastik. Kita hiraukan, ya hati-hati, jangan sampai dia adalah waliullah. Kalau ada orang yang sudah mengenal dia, seorang wali sudah kenal bahwa dia itu wali, biasanya menghilang. Ya, kalau mulai terdeteksi bahwa dia sudah ada yang tahu dia kalau dia seorang wali, kadang dia tinggalkan kampung itu cepat. Kenapa? Karena dia tidak mau ditahu. Ini banyak sekali terjadi Bapak Ibu di Mekah ya, di Mekah Al-Mukarramah. Saya pernah menemukan satu ketika saya tinggal di Mekah, dia di Babus Salam. Dia kerjanya orang tua itu putih pakaiannya, surbannya putih, janggonya putih. Itu terus dia kerja. Tiba-tiba saya lewat, saya perhatikan, dia panggil Kak, dia punya ta'ala, dia panggil saya, ya, pergi mak dulu depannya, ya benar, syuktak, inta tutawir keda, elitifan, hai anakku, saya perhatikan kamu dari tadi mondar mandir begini kesana kemari, apa urusanmu? Kau dari mana? Saya pada saat itu mengatakan anak talib bin Azhar Syarif min Al-Qahirah. Saya mahasiswa dari Mesir, dari Al-Azhar. Saya datang ke sini berumrah. Akhirnya apa yang terjadi? Dia bilang, kenapa kau bolak-balik ke sini? Saya bilang, ada jemaahku hilang. Sudah 3 hari hilang. Apa kata Syekh ini? Ya minta ijlis sini, duduk kau di sini. Tidak usah kau mondar-mandir ke sana kemari, cari itu orang tuamu. Duduk saja. Itu orang tuamu, perlu kau ketahui, itu adalah tamunya Rasulullah SAW dan tamunya Allah yang datang ke Baitullah ini. Aja nih kau sapai, kunna boleh pematuk, pacumpanit. Cukup kau diam dan lakukan zikir, saya akan ajari kau zikir. Ini baca ini. Pada saat itu dia berikan saya syahadat. Pak Guru kasih di salawat yang mungkin banyak yang hafal di sini, namanya salawat nariyah. Ada yang hafal salawat nariyah? Ada. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-rawaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu. Kalau kau baca ini, baca kau ini 4.440 kali, pada semua pada tu pada apa nomor panah. Baca kau itu 4.440 kali, insya Allah belum sampai bacaan itu orang tuamu itu sudah muncul di sini. Kau akan temukan orang tuamu. Dalam hatiku, disuruh kak baca pada sepuluh pada pelopana sidi kiro lambe. Allahumma sholli sholatan kamilatan
wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam bi wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasin. Itu. Akhirnya saya tidak mau kecewakan dan saya juga curiga bahwa ini kejadian yang ternyata ke malaikat ini. Saya betul-betul berzikir pada saat itu. Baru sekitar 100 salawat ku baca, bosan kah? Anak muda kan, Pak Bos saya bosan, saya telepon anaknya, "Hei." Dalam hatiku, masa ia membaca tanya doa bapakku. Engkau nak nama tidur nak hotel Saya telepon anaknya, "Tabe, kenapa ini? Tabe ada doa saya mau dibantu baca ini." Bilang doa apa itu? Saya bilang salawat naria. Buka di HP tak, buka yang namanya salawat naria. Tolong bantu baca itu. Saya sudah baca 100 ini tapi bosan kak. Bantu kak lo baca. Ada iya, saya juga akan baca. Akhirnya kami membaca. Baru sekitar 400 kali saya baca. Tiba-tiba saya merasa ditarik oleh seseorang. Ada yang menarik saya. Akhirnya saya keluar dari masjid, ambil sandal keluar, berjalan tidak terang. Saya telepon anaknya, "Hei, kenapa?" Bilang, "Ayo kita jalan dulu." Bilang, "Oke, kemana Ustaz?" Saya bilang, "Jalan saja, ikut saja sama saya." Ikut. Orang tua anaknya. Akhirnya saya berjalan menuju ke arah Unnabiyah sana. Ternyata jalanku ini saya tidak tahu saya mau kemana. Juga bapak mater mencari itu orang tua. Ternyata saya tertuju kepada sebuah bangunan yang begitu tinggi. Depan akor baca Mustasfa Al-Ansar Litibbi bil Madinatul Munawwarah. Ternyata saya ini di rumah sakit. Ini rumah sakit. Saya tanya sama anaknya, "Bagaimana kalau kita masuk di sini?" Bilang, "Agak yang utama itu." Bilang, "Siapa tuh?" "Oke, bapak." Aku bilang, "Nah, bapakku itu bukan orang sakit bapak." Bilang, "Tidak, ayo kita coba masuk, siapa tuh ada." Akhirnya saya masuk ke resepsi, tanya, "Lo sama Pi Wahid Al-Marid hina ismu." Saya pada saat itu saya sebut namanya ya, Mada Ali. Pi Wahid nama ismu Mada Ali. Adakah orang pasien yang baru masuk di sini namanya Mada Ali? Dia bilang, "Ma fi syai ismu Mada Ali hina. Pi Wahid nama ismu Muhammad Ali." Tidak ada orang yang masuk di rumah sakit ini dari kemarin yang bernama Mada Ali. Yang ada itu Muhammad Ali. Dalam hatiku tinju apa? Akhirnya apa yang terjadi? Saya bilang, mungkin asyuka hadal marud. Bolehkah saya melihat orang sakit itu? Dia bilang, "Apa urusanmu?" Saya bilang, "Siapa tahu dia orang tuaku." Dia bilang, "Kalau begitu oke, saya kasih waktu 2 menit. Akhirnya saya diizinkan naik ke lantai 4. Ternyata baru tiba di lantai 4, ini anaknya tiba-tiba menangis, meraung-raung, teriak. Kenapa dia menangis? Bilang, "Bapakku dah iya, bapakku itu teriak lagi. Maki tisnya maka bapak terasa, "Angkara songko nak tada nih, kalau boleh menjaga kedikan-dikan. Utang teriak ada songko ada bapakku ya." Akhirnya kita masuk, ternyata dia betul yang sudah penuh dengan kabel-kabel di sini, diimpus pada saat itu di rumah sakit. Ternyata orang tua ini sudah capek hilang, jauh di negeri, jauh di tandeng. Akhirnya mau beli air minum, dia bisa masalah. Kami tidak ada uangnya sekitar 15 juta di kantongnya, tapi tidak bisa beli air minum gara-gara apa? Tidak tahu berbahasa Arab. Akhirnya karena kehausan, dia dibawa ke rumah sakit. Di situ diambil. Ternyata kenapa saya sampaikan ini? Saya yakin dan percaya berkat salawat naria yang telah diajarkan oleh orang ini. Boleh jadi dia adalah seorang waliullah. Banyak sekali riwayat-riwayat seperti ini yang saya mau sampaikan. Tapi
meron isuko, may tatena. Meron isuko, gini kimi kanyang ini isuko. Saya ingin sampaikan bahwa kehadiran kita di tempat ini. Kalau saya mau bicara tarekat ini, panjang sekali ceritanya, banyak sekali riwayat yang bisa saya sampaikan. Tapi kita bermoni. Saya ingin menyampaikan bahwa kehadiran kita di tempat ini, bagaimana kita meneladani baginda Rasulullah SAW. Beliau itu adalah orang yang sangat dermawan, orang yang sangat dermawan. Ini kedermawanan Rasulullah SAW hampir sederajat dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim ini pernah suatu ketika Ibrahim ini dalam bahasa Al-Quran itu dikatakan wattakhadallahu Ibrahim khalila. Pernah suatu ketika Allah di atas langit itu memproklamirkan Ibrahim itu sebagai Khalilullah. Khalil itu artinya teman akrabnya Allah. Teman akrabnya Allah sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Ibrahim ketika diangkat sebagai Khalilullah, itu malaikat keberatan, termasuk Jibril keberatan sekali. Kenapa Ibrahim itu dilantik sebagai Khalilullah? Kenapa bukan saya? Saya ini malaikatmu. Saya ini jauh sebelum diciptakan manusia, saya sudah beribadah kepadamu ya Allah. Kenapa tiba-tiba Ibrahim kau lantik sebagai teman akrab? Apa kata Allah? Hai malaikat Jibril, kalau kau tidak percaya, coba kau turun ke bumi, cari Ibrahim itu. Apakah memang Ibrahim itu layak menyandang gelar sebagai Khalilullah atau tidak? Jika kau mau desi maka dari Ibrahim wali metode menjadi selalu marapena pun Allah Ta'ala tu dek kau turun sendiri yang tes. Akhirnya turunlah Jibril mencari, ya mungkin Jibril pada saat itu sampai di terreno ini terus kata boyo mencari Ibrahim, dia akan naruntuk, kamu naruntuk lali ini, tanya Ibrahim naruntuk. Akhirnya apa yang terjadi? Dia berjalan, ternyata dia temukan seorang yang bernama Ibrahim yang punya kandang kambing di daerah Mina. Angkekuro Ibrahim. Pada saat itu datanglah malaikat Jibril menyamar sebagai kakek-kakek tua. Dia memberi salam, assalamualaikum ya Ibrahim. Dijawab salamnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ki? Mana anta? Siapa kau? Ini malaikat Jibril yang menyamar sebagai kakek-kakek tua pakai tongkat. Dia menjawab, anal musafir. Saya ini adalah seorang pelancong. Akhirnya pada saat itu Ibrahim ini bertanya, kalau kau seorang pelancong, apa tujuanmu datang ke sini? Dia bilang, tidak Ibrahim, saya cuma mau melihat kandang kambingmu. Tapi terus terang, saya ini pelancong yang kehabisan bekal. Siapa tahu mau ki sumbang kak 1 ekor kambing tak? Karena saya ini pelancong yang kehabisan. Belum mati sumbang kak saya di bembet tak sekaju. Masih di moya itu lapangan ni. Kalian mana saya di? Maka iya Ibrahim, iya boleh kisah tu sedih. Dia panggil ni pengembalanya, hai kasih kambingmu kakek tua ini satu. Akhirnya ini pengembala kambing sebelum dia serahkan kambing itu, maka dari Nabi Ibrahim lokor ke matoero, wajah ijolo bos bayar dulu. Apa kata malaikat Jibril pada saat itu? Bagaimana caranya saya mau bayar? Saya sudah mengatakan saya ini adalah seorang pelancong yang tidak punya uang, tidak punya apa-apa. Bagaimana caranya saya mau bayar? Bilang tidak. Kalau tidak ada uangmu, yang penting kau bayar apa saja kau bisa pakai bayar. Kakek tua ini mengatakan, kalau saya bayar kau pakai tongkat ini, agak supaya matekan. Maka Ibrahim, kalau dia mulai majai, dia mulai majai tongkat, wajah bawan dah.
masih bawa baca-baca bawan nama jarang nih. Asaku baca-baca mau wajahmu atuh. Akhirnya kakek tua ini yang tidak lain adalah malaikat Jibril yang menyamar sebagai kakek-kakek tua. Dia membaca satu salawat, satu tasbih. Apa dia baca? Tapalak mana ngir? Tapalak mana kormalangi? Membaca anak-anak takwe subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati wa. Ternyata itu adalah tasbih malaikat. Kurang baca ya orang berani makan bimena ya ini itu bimbe si kaju. Dengan senang hatinya Jibril ini ya kakek tua ini. Tapi walhasil setelah diberikan kambing 1 ekor, ini Ibrahim masih memperhatikan kakek tua ini. Dia tanya, kakek, kenapa kau belum pergi? Bukankah kau sudah minta kambing 1 ekor dan saya sudah berikan ini suno? Nasa deba ni, termuk aja jolo, kue ilatunan. Upo jito ham mitai bembek mubati ega. Akhirnya kakek tua ini yang tidak lain selain daripada malaikat Jibril naponangi Nabi Ibrahim, kira-kira kalau saya masih baca bacaanku 1 kali itu ya kira-kira melokot tambah bembekku. Apa kata Ibrahim? Kakek tua, sekiranya engkau masih mau membaca bacaanmu itu 1 kali lagi, ini kambingku 1 lapangan, saya akan bagi 2, 50% tawamu, 50% masih milik saya. Mamula dicuriga Jibril maka lepas tahu satu masa malah bodoh masa dia gak bangsa ini kota lain. Setelah itu kakek tua ini bertanya, serius kan Ibrahim? Serius kah? Coba baca tongangi nabala subuhun kudus Rabbuna wa Rabbul malaikati wa. Setelah dia baca, Ibrahim berteriak, wahai semua pengembala kambingku, bagi 2 dirimu, 50% untuk kakek ini dan 50% masih milik saya. Maka dari malaikat Jibril yang tidak lain adalah kakek tua itu, dia mengatakan, luar biasa dosa, mau besar dosa. Akhirnya pada saat itu, ini Ibrahim memperhatikan kakek tua ini belum pergi ya, belum beranjak. Matesiro tomato air, matesi. Akan apa? Ibrahim, kira-kira aku baca ngopi baca aku 1 kali, kira-kira minum apa malaikat bembem. Nasan umpan namu baca itu bacamu kasih sepat. Ini kambingku yang 50% tersisa ini saya serahkan sepenuhnya kepada kamu. Iko mana mapun dai bembem. Iko mana mapun? Asa toje iko kada toje ka. Baik, nama baca tuhan. Subuhun kudus Rabbuna wa Rabbul malaikati wa. Urana na baca langsung makar Nabi Ibrahim, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini majama-jama itu kesempatan selama ada ditaruh nak lesu. Akhirnya Ibrahim beranjak dari situ pergi. Yoli, Ibrahim, jolo. Kenapa buru-buru sekali mau pergi? Asabi, agak pimelon, rana bola malam tu bembek kue. Bilang tidak Ibrahim, tidak. Tunggu dulu Ibrahim. Pakai jaki jolo tudang. Ibrahim, pakai jaki tanganku. Kita kak melece. Bisa buka aja Ibrahim. Masa dia bisa. Ikut tak. Kau kan adalah seorang pelancong. Orang yang berjalan kaki yang kehabisan bekal. Itu dia saya tahu. Bila Ibrahim, perlu kau tahu. Saya ini tadi malam Allah itu memproklamirkan di atas langit dengan kalimat wattakhadallahu Ibrahim khalila. Kau itu dilantik menjadi khalilullah. Nasuro kamu Allah Ta'ala Disko makaliri Ibrahim tahu basatong agak. Ternyata basatong kembali. Tapi Ibrahim, saya ini malaikat Jibril. Saya ini hanya menyamar sebagai kakek-kakek tua.
saya tidak butuh kambing, tidak butuh harta, tetapi talamana ini bema bemeta udes-desmu. Apa kata Ibrahim? Tanya dia apa beda-beda ciku balik. Saya itu sudah mengatakan saya bukan orang yang sudah memberikan bantuan kepada pesantren, kepada masjid. Ya kau kira-kira kami punya penelitian belum mana mengirim bantuan pun. Saya bukan tipe seperti itu. Kalau saya sudah menyumbang, sudah nih. Saya tidak bisa bicara lagi. Maka dari Jibril Ibrahim, iya dia Jibril. Saya ini malaikat Jibril. Saya malaikat tidak butuh harta, tidak makan, tidak minum, tidak butuh apa-apa. Ada memang orang peramai. Maka Ibrahim, hai, mutu pijun. Saya tidak akan ambil, saya tidak akan terima kembali. Akhirnya ada riwayat yang mengatakan Ibrahim ini dengan malaikat Jibril ini mampangewang, bertengkar sampai-sampai Allah Ta'ala nasuruh malaikat Mikail turun cepat. Angkat Ibrahim Komine si bawa malaikat Jibril di mapangewang nundong kepala langit. Maka turunlah malaikat Mikail merelai Ibrahim Jibril itu. Dia tidak butuh harta, tidak butuh sumbangan, ambil semua kembali kambingmu. Apa kata Ibrahim? Sorry ya. Sorry ya. Saya sangat bersyukur sudah datang meminta kambingku ini. Kambing-kambingku ini memang yang selama ini menghalangiku datang sholat berjamaah di masjid. Nah, ada yang kami lawi. Ini kesuruh melawi karena tidak mau berdamai antara Jibril dengan Nabi Ibrahim ini. Ada riwayat yang mengatakan kambing-kambing Ibrahim itu dijual. Dibalu ke bebek Nabi Ibrahim. Nasabah Ibrahim siatoni malaikat Jibril agamanya bukan ini sama malaikat dijual, dan hasil penjualan kambing-kambing itulah yang dipakai membangun Ka'bah al-Musyawarah. Ini dipakai bangun Ka'bah Allah Ta'ala. Makanya malam bila datu apungan menyeru Ka'bah. Makanya semua orang yang mengaku Islam, yang pernah mengucapkan dua kalimat syahadat, semua mau datang ke Baitullahil Haram, melomana kilo sabui Baitullah Allah. Kenapa? Karena memang memancing apungan menyeru berasal dari harta yang begitu bersih ya. Ini keteladanan Nabi Ibrahim, dan juga Rasulullah SAW adalah sosok yang sangat dermawan. Jangan sampai di sekitaran kita ini ada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Kalau kita mengaku sebagai umat Muhammad SAW, silahkan berikan harta. Kalau tidak, hati-hati, jangan sampai Rasulullah tidak mengakui kita sebagai umat. Kira-kira demikianlah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tahu saya masih banyak yang saya mau sampaikan, tapi pada malam ini karena sudah hampir jam 6, saya akan berangkat ke Wajo, kembali ke Wajo, lalu setelah itu lanjut lagi ke Makassar. Saya mohon dimaafkan karena saya berada di daerah Terengganu ini sekitar 2 hari. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak berkenan. Ya, sekali lagi mohon dimaafkan, dan saya berterima kasih sekali kepada Ustadz Fatahudin yang sudah mengundang saya hadir di sini. Kemudian Ustadz Amosau beserta dengan keluarga, terima kasih. Saya sudah bisa tidur di rumahnya. Pada seluruh keluarga, sahabat yang kita sudah bersilaturahim, saya mau terima kasih dan sekaligus memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kumpulan kita ini kita akan dipertemukan di akhirat. Kita akan dipertemukan di surganya Allah. Kita akan digiring bersama dengan rombongan Rasulullah SAW. Hadanallahu wa iyyakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wal hadi ila sabilir rasyad. Wabillahi taufiqi was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.